We have arrived in day 19. Good job everyone. Good job you. Nah, kita akan masuk ke tahap dimana kita akan menyatukan ikigai kamu. Sekarang lah saatnya kamu bisa menemukan apa sih ikigai kamu. Nah, apa ya? Aku saranin untuk menggunakan data ini untuk nanti kamu bisa evaluasi lagi sih ke depannya. Karena setiap saat manusia kan berevolusi, berkembang. Ya mungkin kamu akan berubah nih, apa yang kamu suka, apa yang kamu jago. Ya kan? Jadi ini adalah proses yang sebaiknya kamu ulang minimal setahun sekali. Ya minimal setahun sekali biar kamu bisa kayak evaluasi lagi. Ini udah sesuai belum sih sama diri aku gitu, karena apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, dan semuanya itu kan akan berubah gitu. It's okay ya, manusia berkembang, kita berubah, dan kita harus embrace perubahan. Oke. Nah, kamu bisa menyatukan ikigai kamu dengan satu diagram yang aku sudah kasih linknya ke workbook. Ya, jadi tinggal klik aja linknya, dibuka, nanti kamu tinggal menyatukan, dimasukin ya. Masukin ya kamu udah tulis tuh di DD sebelumnya. Ya nanti kan udah kerjain nih, ya kan, yang kamu suka, kamu jago, kamu dibayar, apa yang dia butuhkan. Nah, nanti akan ada irisan-irisan. Lihatlah ya, irisan-irisannya apa nih? Ada ikigai, ini yang semuanya keempatnya kena. Tapi ada juga nih yang cuman dua nih yang kena, kayak what you love and what you are good at, itu your passion. Nah, ini bisa menggunakan juga nanti. Passion itu apa yang kamu suka dan kamu jago. Ya, yang ini nih, atas sama yang kiri. Profession atau profesi ini adalah kebanyakan dari kamu mungkin kerja di sini nih. Apa yang kamu jago dan dibayar. Ya, belum tentu kamu suka gitu. Vocation itu adalah apa yang dunia butuhkan dan kamu bisa dibayar. Jadi kamu belum tentu suka, belum tentu kamu jago. Apa itu vokasi? Mission adalah apa yang dunia butuhkan dan kamu suka. Belum tentu dibayar, belum tentu kamu jago. Gitu ya. Nah, passion. Ya, ini adalah kata yang sering dilempar-lempar zaman sekarang ya, passion. Basically ini adalah hal yang kamu suka dan jago. Tapi belum tentu bisa memberikan kontribusi finansial ke kamu. Nah, masalah di passion ini adalah kalau hal yang kamu tulis itu adalah stuck di passion ya, atau berada di bagian passion ini, berarti kamu harus, kalau kamu mau menjadikan ikigai kamu harus mencari cara kreatif untuk mencari cuan dari sini. Kalau enggak, ya dia hanya sebatas hobi, basically hobi atau side hustle gitu ya. Tapi cara untuk bisa dapatkan cuan ya adalah dengan mencari cara gitu ya, secara kreatif gitu, online, cari googling, tanya teman, tanya mentor gitu ya, untuk bisa mendapatkan cuan dari passion kamu. Nah kebetulan aku pribadi menganggap dulu ya social media itu sebagai passion aku nggak masalah gitu sharing di internet, nggak dapat apapun sepeser pun. Tapi ternyata memang kalau sudah lama dijalanin tapi nggak dapat cuan-cuan juga, kurang bisa menghidupi passion itu. Karena passion pun butuh duit kan. Kayak misalnya kamu passion di fotografi, butuh duit gitu loh untuk beli gear fotografi, lensa baru dan lain-lain. Jadi biar passion itu bisa sustainable atau jangka panjang, akan ada baiknya juga, itu bisa menghasilkan. Nggak perlu banyak-banyak, tapi at least kayak ada sedikit masukannya lah gitu. Biar passion itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena ada beberapa hobi yang memang nggak bisa gratis ya kan, kayak fotografi, bahkan content creating aja itu butuh uang. Beli lightning, beli mic, kayak aku nih beli mic ya. Ini juga kan nggak gratis gitu kan. Nggak dari langit gitu. Jadi ya better bisa coba cari cara kreatif biar passion kamu nih bisa menghasilkan. Next, mission. Mission adalah apa yang kamu suka dan dibutuhkan dunia tapi belum bisa berkontribusi terhadap finansial kamu. Contohnya paling gampang ya volunteer di organisasi-organisasi sosial gitu ya, entah untuk mental health, ada banyak sekarang kan, ada untuk lingkungan, ada untuk lansia, untuk panti asuhan, banyak kan.
ya. Ini akan memberikan kamu sense of fulfillment di hidup karena udah memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Nah, aku pribadi, aku melakukan ini tuh dalam bentuk donasi. Jadi aku suka donasiin ke organisasi di bidang hewan-hewan gitu. Kayak di penangkaran hewan gitu, aku selalu donasiin. Ya, itu mission aku adalah untuk ngebantu hewan-hewan karena aku suka banget sama hewan gitu. Vocation adalah apa yang dibayar dan dibutuhkan sama dunia tapi kamu nggak suka dan kamu juga belum jago gitu loh. Nah, kalau kerjaan utama kamu masuk ke kategori ini, ya, misal kamu kerja tapi kamu merasa kamu tuh belum jago, kayak nggak kompeten, kamu juga nggak suka, ya, kamu akan kerja cuman kayak buat nunggu gaji, buat gajinya doang gitu loh. Ya, kenapa? Karena kamu nggak gitu suka, kamu juga nggak gitu jago. Ya, karena nggak suka, kamu nggak enjoy lakuinnya, karena nggak jago, mungkin kamu dapat banyak kritikan dari bos kamu gitu, atau banyak dapat komplain dari customer gitu gitulah. Ya, jadinya kalau kamu masuk ke kategori ini, aku saranin mungkin ya, coba untuk mempertambah skill kamu di sini, atau kamu bisa coba cari kerjaan lain gitu yang kamu lebih suka dan kamu bisa lebih jago di situ. Ya, karena kalau kerjaan kamu, karir kamu di sini lokasinya, aku cukup jamin kamu nggak enjoy karena cuman just for the gaji doang gitu loh, gitu. Oke? Profesi, nah ini mungkin ideal buat banyak orang. Temanku juga banyak kok yang masuk ke kategori ini karirnya. Itu hal yang kamu jago, kamu udah punya skill di sana dan kamu bisa dibayar. Kenapa ini better dibandingkan dari vokasi yang sebelumnya adalah kamu jago. Ya, kompetensi itu penting untuk karir. Karena kalau kamu punya skillnya, kamu kompeten di sana, kamu akan lebih dihargai. Dan dihargai itu kan kebutuhan emosional semua orang ya, kebutuhan psikologi semua orang. Ya, jadi kamu akan lebih enjoy di kerjaan kamu. Ya, walaupun itu nggak masuk ke hal yang kamu suka, ya. Tapi selama kamu dihargai, di-appreciate, ya, di lingkungan kerjaan kamu, ya kamu akan lebih happy lah di sana secara general. Jadi kalau misalnya karir kamu masuk ke sini, profesi, aku rasa nggak masalah. Temen aku banyak kok yang sebenarnya kerjaan utamanya itu dia nggak suka-suka banget, tapi bisa membiayai dia dan dia jago di sana. Dia bisa cari hobi lain untuk memenuhi ikigai lain gitu. Yang tadi yang kamu passion kamu, dia punya passion lain dijadikan hobi atau freelance. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kamu di sini karirnya, it's okay. Nggak masalah juga. Yang penting kamu bisa punya hobi lain, kesukaan lain. Pas weekend ada kerjaan lain gitu yang lebih kamu suka gitu ya. Jadi your life will be more complete aja gitu. Terasa lebih seneng gitu loh. Oke? Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kalau misalnya nggak ada nih satu hal, ya kan ikigai kan ada tengah-tengahnya tuh ya, ikigai itu. Gimana kalau nggak ada gitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Secara personal aku merasa tuh nggak masalah. Karena kayak tadi aku cerita, ada aja orang yang jadinya, kenalan aku banyak kok kayak gitu. Jadi pekerjaan utama, side hustle, hobi, dan juga volunteer sekali-sekali untuk memenuhi aspek mission, vocation, profession, dan mission, dan passion gitu. Jadi nggak perlu dalam satu hal doang tuh, nggak perlu banget kok. Tapi ada juga ya kenalanku yang dia ada ikigai, dan ikigai itulah yang bisa menghidupi passion dia, mission dia, vocation dia, dan profession dia tuh semua jadi satu di ikigai itu. Ada juga. Biasanya tebak apa? Yes, di bisnis. Itulah kenapa banyak orang yang ketarik ke bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu menjanjikan keempat itu. Yang kamu suka, yang kamu jago, yang kamu bisa dibayar, dan kamu bisa berkontribusi terhadap dunia. Bisnis, ya kan? Ya, jadilah orang banyak yang suka dengan bisnis. Dan memang kebanyakan kenalan aku yang menemukan ikigai itu di bisnis, atau yang menghidupi ikigainya itu di bisnis. Gitu. Apakah akan gampang? Enggak.
ya, bisnis is hard. Jadi walaupun ikigai kamu pun di sana, misal di bisnis atau dimanapun itu, belum tentu kamu akan enjoy setiap prosesnya. Ya, jadi walaupun kamu udah menemukan dan menghidupi ikigai kamu, belum tentu kamu enjoy semua prosesnya gitu. Tapi mengetahui ikigai kamu akan mempermudah kamu nih, kayak oke, berarti kalau ikigai aku di sini berarti akan lebih better kalau aku membuat bisnis ya di area ini gitu loh. Ya, better. Kenapa? Karena kalau misal kamu mau punya bisnis atau freelance atau side hustle di bidang yang ini tuh lebih menjanjikan ya, karena kamu suka. Kalau kamu suka, kamu akan lebih mau belajar. Ya. Dan kalau udah tahu itu bisa memberikan makna bagi dunia, ya why not? Better kan? Belum lagi kalau dibayar. Oh, udah deh, lengkap, komplit udah gitu. Jadi kalau misalnya kamu berencana ke sana, ya rencana untuk mandiri, independen, have business, ya gunakanlah ikigai ini untuk itu. Thank you. Oke, kita udah selesai membahas ikigai. Nah, hasil dari ikigai ini akan kita pakai lagi untuk tugas-tugas yang berikutnya ya, karena semua rencana kita tuh harus berdasarkan siapa kamu. Jadi semua hasil dari modul ketiga ini akan dipakai banget untuk ketiga modul selanjutnya, yaitu untuk merancang visi kamu, untuk membuat life goals, dan lain-lain itu akan kepake banget. Oke? Jadi kerjakan semua tugas di modul ketiga ini dengan baik ya. Besok, topik terakhir di modul ketiga adalah apa value kamu. Value. Nah, menarik banget, kita akan bahas besok. See you tomorrow.